kerajaan Riau Lingga itu penerus daripada kerajaan Johor dan penerus dari kerajaan Melaka. Jadi Johor, Melaka, Johor dan Riau. Melaka ketika runtuh pada pada tahun 1511, ketika Melaka runtuh, maka Sultan Mahmud dari Melaka memindahkan ke kerajaan itu ke Bintan, ke Pulau Bintan, tepatnya di kaki Gunung Bintan saat ini. Nah, ketika itu kemudian karena Portugis masih mengejar Sultan Mahmud dari Malaka, Islam yang sudah hebat berkembang di sana, Malaka dan catatannya, kemudian pemerintahan itu bergeser pada akhirnya ke Johor, dari Johor lalu pindahlah ke Hulu Riau ini, Hulu Sungai Jarang. Nah, sehingga ini kawasan baru yang kemudian dikembangkan menjadi pusat kerajaan setelah Johor, dan kemudian dari Johor malahan berpindah kemari 1673 yang puncak kejayaannya itu dimulai oleh Sultan Sulaiman Abdul Shah, kemudian dibangun besar-besaran oleh Sultan Mahmud Esa. Nah, kita ingin menyatakan bahwa Islam sudah masuk di sini berarti sejak abad ke-16. Pada abad ke-18 terjadi perebutan kekuasaan di tahta kerajaan Johor yang mengundang campur tangan dari opu-opu 5 bersaudara dari Luwu, Sulawesi. Mereka itu diantaranya Opu Daeng Perani, Opu Daeng Menambon, Opu Daeng Marewah, Opu Daeng Celak, dan Opu Daeng Kemasi. Mereka ini kemudian membantu salah satu pihak yang bertikai itu. Kemudian setelah selesai pertikaian itu, maka setelah reda pertikaian itu, kepada Bugis-Bugis 5 bersaudara itu tadi diberikan jabatan penting setelah Sultan, yaitu yang di-Pertuan Muda atau Raja Muda. Pada selanjutnya orang-orang Bugis tadi itu mengangkat Tengku Sulaiman, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah itu menjadi Sultan Riau Lingga, Johor dan Pahang yang pertama yang berkedudukan di Hulu Sungai Riau, Tanjung Pinang ini. Kita berada di komplek makam Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Ibni Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. Lokasi makam ini terdapat di Kampung Melayu, Tanjung Pinang, satu kawasan yang bernama Hulu Sungai Riau. Sultan Sulaiman adalah Sultan Kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang sebagai Sultan Riau Lingga Johor dan Pahang yang pertama. Dalam komplek ini terdapat keluarga Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, diantaranya makam Sultan Sulaiman sendiri. Kemudian di sebelahnya ada Sultan Abdul Jalil Rajadi Baruh, anak Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Kemudian ada Sultan Ahmad, Ibni Sultan Abdul Jalil Rajadi Baruh. Kemudian ada Tengku Abdul Qadir, juga ada Tengku Putih dan Tengku Hitam binti Opu Daeng Celak. Jadi di sini berkubur saudara kerabat daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Ibni Sultan Abdul Jalil keempat. Sultan itu kan mengambil dari istilah dalam Al-Quran, itu, Sultan itu. Artinya kan penguasa. Nah, Sultan. Jadi ini secara tidak langsung bahwa kita mengetahui bahwa hampir seluruh pemerintahan-pemerintahan di Indonesia, pemerintahan kerajaan, terutama mulai dari Melaka sampai ke Johor Riau dan Riau Johor itu kan mengadopsi pemerintahan dari Timur Tengah yang memang memakai Sultan. Sultan Al-Ayubi, Sudan, dan lain-lain itu. Jadi mereka kan mengadopsi itu. Dan memang kalau menurut Buya Hamka sendiri memang semangatnya pan-islamisme. Jadi semangatnya itu adalah semangat islamisme dari Timur Tengah. Yang kemudian itulah yang mereka adopsi, menyesuaikan dengan budaya, bagaimana budaya Melayu itu sendiri. Dan memang Islam di negeri Melayu tidak sulit masuknya.
Karena dia kan memang Islamnya itu kan tidak bersentuhan dengan agama yang begitu kuat, agama sebelumnya dianut oleh orang Nusantara gitu. Nah, penyebaran Islam di dalam kerajaan Islam Riau, Johor, Pahang dan Lingga tentu melalui pendidikan. Pendidikan formal itu tentu tidak seperti sekolah-sekolah seperti hari ini ada pesantren, ada madrasah, tidak itu. Tapi dulu orang menyebutnya sekolah dengan sistem holakoh. Holakoh itu artinya sekolah dengan sistem pendidikan duduk bersela. Nah, duduk bersela itu bisa jadi ada 3 tempatnya. Satu di surau, di rumah tangga. Di rumah tangga penduduk itu ada tempat-tempat yang orang berkumpul untuk belajar agama Islam dengan ustadznya, dengan dengan Tok Bilalnya, kalau dunia Melayu menyebut Tok Bilal, Tok Imam gitu. Jadi ustadz itu. Jadi bukan wali gitu ya. Jadi Tok Bilal atau ustadz atau Tok Imam gitu. Nah, di samping rumah-rumah penduduk, tokoh-tokoh agama itu, kemudian ada lagi namanya langgar atau surau. Nah, ada langgar, ada surau, dan di sini tempat orang mengkaji, membelajar generasi ke generasi. Nah, lalu ada lagi tempat belajar Islam itu di istana sendiri. Pembesar-pembesar, anak-anak pembesar kerajaan, anak sultan, anak jadi Pertuan Muda, anak bendahara, nah anak punggawa dan lain-lain, tentu belajarnya di dalam istana, tentu di istana itu sendiri belajar agama Islam. Tentu gurunya tidak mustahil itu ada dari Timur Tengah, termasuk juga dari Jawa, karena perhubungan kerajaan Melayu Riau, Johor dan Pahang Lingga itu memang terjalin baik dengan Jawa sendiri maupun dengan Timur Tengah, termasuk dengan Cina sekalian. Jadi artinya Islam itu masuk memang betul-betul dipelajari sangat dekat gitu. Antara guru dengan, kalau sistem halakoh itu kan betapa duduk bersela lalu melingkar, lalu masing-masing guru mencurahkan pengetahuan keislamannya, belajar tentu tentang akidah, tentang akhlak, tentang fikih syariah, tentu tidak akan tertinggalan tentang pemerintahan, bagaimana menurut pemerintahan Islam. Guindam 12 Gubahan Raja Ali Haji dengan bapa janganlah durhaka supaya Allah tidaklah murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Guindam 12 Gubahan Raja Ali Haji, Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagadui, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu.
hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang itu meliputi kawasannya, kawasan Kepulauan Riau yang ada sekarang ini, termasuklah Singapura, Johor, Pahang, dua kawasan yang berada di negara Singapura dan Malaysia, dulu masuk pada kawasan Kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang sampai tahun 1824. Kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang itu berpusat di hulu Sungai Riau. Nama Riau itu sendiri ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang perkataan Riau itu. Misalnya ada satu sumber dari Sinbad Al-Bahri yang menyebutnya dengan Riyahi, yang merujuk kepada satu kawasan di Pulau Bintan di hulu Sungai Riau Tanjung Pinang ini. Kemudian ada sumber yang mengatakan berasal dari perkataan Rio, yang artinya sungai dari bahasa Spanyol. Kemudian ada juga yang terakhir yang kita yakini berasal dari perkataan riuh dari bahasa Melayu sendiri yang artinya ramai. Ketika orang membangun satu kawasan untuk dijadikan negeri, ketika bertemu pelaut dan nelayan berpapasan di laut, ada yang bertanya mau kemana atau dari mana, maka dijawab mau ke tempat yang riuh atau dari tempat yang riuh, sambil menunjuk ke satu kawasan yang berada di hulu Sungai Riau itu. Nah, dari perkataan riuh itu kemudian bergeser menjadi Rio dan Riau. Kawasan yang bernama Riuh yang kemudian bergeser menjadi Riau itu berada sekarang di hulu Sungai Riau, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kemudian kawasan Riau itu berpindah tempatnya di Pulau Penyengat ketika Kerajaan Riau Lingga berpusat di Pulau Penyengat. Kerajaan Riau, Johor dan Pahang yang pernah berpusat di hulu Sungai Riau ini adalah kerajaan besar yang dalam catatan sejarah itu adalah tempat yang penduduknya sangat ramai. Ada catatan yang mengatakan di pusat kerajaan saja, di kawasan hulu Sungai Riau ini tercatat penduduknya sebanyak 9 laksa. 9 laksa artinya 1 laksa itu ukurannya 10.000, berarti 9 laksa 90.000. Di pusat kerajaan saja jumlah penduduknya ada 90.000. Belum lagi dihitung jumlah rakyat yang berada di luar pusat kerajaan.
tata pemerintahan kerajaan Riau Lingga itu diangkat Opu-Opu Lima Bersaudara itu menjadi yang salah satu Opu Lima Bersaudara itu yaitu Opu Daeng Merewah menjadi yang di Pertuan Muda Riau yang pertama. Kemudian jabatan bendahara diserahkan kepada Tun Abbas, yaitu saudara kandung daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah sendiri. Sedangkan jabatan-jabatan lain yang penting dalam struktur kerajaan itu, misalnya ada Sultan yang di Pertuan Besar, kemudian ada bendahara, kemudian ada yang di Pertuan Muda, kemudian ada Temenggung, dan di bawah Temenggung itu ada menteri-menteri. Strukturnya seperti itu. Tetapi dalam konsep kepemimpinan beraja di kerajaan Riau ini ada 3 raja sebenarnya. Jadi ada raja di negeri yaitu sultan, kemudian ada raja di rantau yaitu bendahara, dan raja di laut yaitu panglima di laut yaitu Laksmana. Jadi itulah struktur penting dalam kerajaan Melayu yang pernah berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini. Puncaknya ketika Sultan Mahmud di Ayat Shah naik menjadi menduduki tahta kerajaan itu, didampingi oleh Daeng Kemboja dan kemudian Raja Haji Pisabilillah sebagai yang di Pertuan Muda. Mencapai puncak kejayaannya pada masa itu, di mana Riau, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang itu menjadi satu bandar dagang yang ramai. Jadi pedagang-pedagang dari Timur Tengah, dari India, dari Cina, kemudian dari belahan Nusantara ini berdatangan untuk melakukan transaksi perdagangan di perairan Riau ini. Kemudian terpikir juga oleh penguasa pada masa itu untuk menanam gambir di Tanjung Pinang. Maka didatangkan rombongan orang-orang Cina dari daratan Cina dan Sumatera datang ke Tanjung Pinang sebagai buruh penanam gambir dan juga pengolahan gambir. Mereka ditugaskan oleh kerajaan sebagai pihak yang menanam dan memasak gambir. Kemudian terjadi pergolakan politik, yaitu peperangan antara kerajaan Riau Lingga dengan Belanda. Puncaknya pada tahun 1787 ketika pasukan Sultan Mahmud di Ayat Shah menghancurkan garnizon Belanda di Tanjung Pinang. Setelah itu Sultan memindahkan pusat kerajaannya dari Tanjung Pinang ke Lingga. Orang-orang Cina yang semulanya hanyalah sebagai buruh penanam gambir, kemudian mendapatkan izin dalam sistem pertahanan kerajaan Riau Lingga itu memang dalam teks-teks sejarah itu dituliskan bagaimana kuatnya pasukan kerajaan itu terbukti ketika pecah perang antara Riau melawan Belanda. Belanda mendatangkan pasukan yang sangat besar dan kuat untuk mengalahkan kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang, dan itu pun tidak mampu untuk mengalahkan pada perang Riau pertama itu. Tenaga-tenaga tentara kerajaan Riau, prajurit-prajurit tentara Riau itu ada yang memang prajurit yang memang disiapkan untuk sebagai angkatan darat dan angkatan laut, tetapi kemudian ada juga rakyat-rakyat yang tentara kerahan yang boleh dipanggil, boleh dikerahkan apabila terjadi pertelingkahan ataupun peperangan. Bahkan
pada Perang Riau II, Sultan Mahmud Riayat Shah itu mendatangkan pasukan dari Sulu, Kepulauan Filipina sana, orang-orang Iranun, untuk datang membantu dan menghancurkan pihak Belanda yang ada di Tanjung Pinang. Ketika terjadi perang antara Raja Haji Fisabilillah yang Liputan Muda Riau keempat, waktu itu kedudukan istananya di Hulu Riau, di Kota Piring. Nah, pada waktu itu beliau berperang dengan VOC Belanda, dan Pulau Penyengat ini menjadi salah satu benteng, kawasan benteng, pulau perbentengan yang melindungi pusat pemerintahan kerajaan waktu itu Johor Riau Pahang yang berada di Hulu Riau, di Sungai Riau atau di Riau Lama. Perperangan yang dikobarkan oleh kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu sendiri, yang dikomando oleh Daeng Kamboja, kemudian Sultan Mahmud yang di Buton Besar itu, Raja Haji Fisabilillah, sampai belakangan, sampai ke Riau Lingga, itu semangatnya adalah perang Fisabilillah. Jadi menurut Taufik Abdullah bahwa memang semangat perangnya itu adalah perang memang betul-betul menuju syahid, menuju kematian. Jadi bukan semangat untuk hanya sekedar menegakkan negara, dalam konteks menegakkan pemerintahan dan keduniawian, tetapi sekaligus mencari ridho Allah. Jadi memang karena itu Sultan Mahmud Riayat Shah itu tidak pernah dijajah oleh Belanda 1 menit pun, karena semangatnya tadi itu, semangatnya sampai mati. Raja Haji membuktikan itu, perang di Melaka dan dia tewas. Jadi semangat perangnya pun adalah semangat fisabilillah. Jadi sekaligus menegakkan kedaulatan, kemerdekaan bangsa, sekaligus menegak agama Allah, dinul Islam. Ya, ada beberapa titik ya tempat dijadikan pusat kerajaan, pemerintahan kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu. Di antaranya tempat yang sekarang kita berada ini disebut dengan Kota Lama atau Kota Raja. Orang sekarang menyebutnya Kota Rebah. Diperkirakan dalam teks-teks sejarah tempat ini adalah pernah menjadi istana Istana Daeng Kamboja yang di Pertuan Muda Riau ketiga. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ketika awal perpindahan kerajaan dari Johor ke Riau yang dilakukan pada tahun 1673, perpindahan yang dibangun tempat kerajaan oleh Laksmana Tun Abdul Jamil, diperkirakan tempatnya juga tidak jauh dari sini, di Kota Rebah ini. Kawasan ini bernama Pangkalan Rama. Jadi kita di sini masih dapat kita lihat tinggalan-tinggalannya, karena tembok-temboknya, reruntuhannya itu masih cukup banyak terlihat, dan kemudian tembok yang panjang mungkin hampir 1 kilo yang melintang di kawasan Kota Lama ini. Kemudian ada tempat lain yang penting juga, yang lebih penting, yaitu adalah di Sungai Batangan. Di Sungai Batangan itu dibangun Istana Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pertama, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ibni Sultan Abdul Jalil IV. Itulah tempat yang dulu ramai, tempat kedudukan Sultan itu sendiri, dan kemudian terjadi perpindahan pada tahun 1787, perpindahan ke Lingga. Kemudian tempat lain yang dibangun, yang ditulis dalam teks-teks sejarah seperti Tufat Al-Nafis, itu adalah di Pulau Biram Dewa. Pulau Biram Dewa ini terletak pas berhadapan dengan di seberang Kota Rebah ini. Itu Istana Raja Haji Fisabilillah. Tetapi saat ini semua titik-titik yang pernah dibangun istana itu hanyalah meninggalkan reruntuhannya saja. Di sini huruf jim, ini alifnya, di sini ada huruf ya-nya Pak, Jaya. Di sini ada huruf ba, ini huruf waw, ini ta sampai ra sini Pak. Jadi Kelana Jaya Putra Pak.